Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Abdul Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya dan sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Di sini saya akan berbagi tips yang sangat istimewa sekali dan semoga bermanfaat bagi semuanya, penonton, pemirsa, teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya. Oke, salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah aki kering 12 volt dan di sini saya tambahkan air aki di dalamnya menggunakan air aki biasa, dan untuk kapasitas aki ini di 12 volt 3,5 Ah, dan untuk sistem pengecasannya di sini ada tertera penyetruman normal 0,4 ampere 5 sampai 10 jam, dan untuk pengecasan cepat di sini 3 ampere 30 menit. Oke, seperti ini untuk kondisinya gini. Oke, dan di sini saya telah melihat dari fisik aki ini masih lurus dan masih bagus untuk kondisinya, atau kondisi fisiknya masih rapi seperti ini. Dan di sini setelah saya lihat dari beberapa selnya, di sini sudah saya buka sebelumnya dan saya tambahkan air aki biasa warna biru. Dan setelah saya lihat dari beberapa selnya, di ke-6 lubangnya ini, untuk warna tisunya di sini masih rapi dan masih bagus. Masih rapi dan masih bersih ke-6 bagiannya. Maaf untuk di videonya ini kurang begitu kelihatan di kamera. Ini saya lihat semuanya masih rapi, masih bagus. Tetapi ada kendala pada aki ini. Di sini saya siapkan volt digital untuk melihat kondisi aki ini apakah masih layak untuk digunakan. Di sini saya persiapkan volt digital. Saya lihat dari voltasenya. Oke teman-teman, di sini untuk voltasenya 9,5. Ini setelah saya lakukan pengecasan hampir kurang lebih 12 jam. 12 jam. Ini tetap kondisinya 9 volt. Ini untuk sebelumnya di sini saya akan mengetes dari aki ini. Di sini saya gunakan dop motor 12 volt 55 watt. Saya lihat kondisi akinya. Di sini voltasenya 9. Saya pasang dop. Saya kasih beban. Di sini untuk voltasenya setelah diberi beban 2,6. Tadinya aki ini benar-benar tidak mengeluarkan arus sama sekali. Setelah saya lakukan pengecasan hampir 12 jam. Dan untuk pengetesan ini, karena di sini 12 volt 55 watt, arus yang mengalir adalah sekitar 12 volt 55 bagi 12. Teman, dan arus yang mengalir di sini karena 55 watt dan voltasenya 12 volt, jadi 55 bagi 12 ini kurang lebih 4 ampere lebih. Untuk arus yang mengalir pada lampu ini sangat besar sekali dikarenakan wattnya itu sekitar 55 watt. Teman, dan di sini setelah dikasih beban sekitar 4,5 ampere, cuman 1,4 volt, sangat sedikit sekali. Dan di sini saya akan coba melihat voltase dari aki ini. Aki ini sekarang voltasenya sekitaran 6,97 volt. Dan di sini saya akan melihat, di sini saya persiapkan sebuah diode.
Diode 1 ampere. Ini untuk kodenya adalah R. R seperti ini, R205. Jenis diode Schottky atau diode dengan frekuensi tinggi, cara kerja yang cepat. Kembali lagi ke hampir 8 volt. Di sini apakah ada perubahan voltase saat dipasang diode? Di sini saya pasang. Untuk diode pemasangannya atau cara kerjanya adalah dari positif ke negatif arus mengalir, atau dari bagian yang strip putih ini adalah arah arus yang mengalir ke bagian dari sebuah arus pada aki, bagian positif ke negatif, atau bagian dari bagian kanan yang tidak ada tanda. Kemudian ke kiri ada stripnya. Seperti ini cara kerja sebuah diode mengalirkan arus ke satu arah. Seperti ini saya pasang berapa volt. Setelah saya pasang diode ini untuk voltasenya 7,9. Coba saya lepas dulu berapa voltasenya, 8,26. Jadi ada perubahan dari nilai voltase pada sebuah aki saat diberi diode. Ini menurunkan tegangan sekitar 0,5 volt. Di sini saya akan coba pasang terbalik pada diode ini. Seperti ini. Yang stripnya menghadap ke positif. Apakah berfungsi? Teman. Di sini setelah saya pasang pada posisinya, di mana strip yang warna putih ini menghadap ke positif aki, seperti ini. Dan di sini untuk arus yang mengalir atau voltasenya 0 volt, jadi arusnya itu tidak mengalir. Seperti ini, teman. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba hal lain tentang pengetesan menggunakan resistor dengan nilai rendah 12 ohm 5 watt, atau resistor ini mengalirkan arus sekitar 2 ampere. Di sini saya akan coba melihat voltasenya saat diberi beban arus 2 ampere. Teman-teman, di sini saya akan coba lihat kondisinya, kondisi voltasenya berapa volt. Di sini 8,4. Dari sebelumnya ini saat diberi beban, voltasenya turun, kemudian setelah dilepaskan itu voltasenya kembali lagi. Saya coba tes pakai shunt resistor. 4,2, diberi beban sekitar 2 ampere. 4,2 terhubung. Dan di sini untuk shunt resistornya tidak begitu panas karena voltasenya atau arus yang mengalir sangat kecil sekali, karena aki ini benar-benar ngedrop atau lemah. Ini agak hangat, terasa hangat, ada kenaikan suhu. 3,9. Di sini saya akan coba untuk tahap berikutnya. Saya akan coba melakukan pengisian pada aki ini. Ini untuk posisi normalnya voltasenya 7,9, 7,5. Saya pasang jabet casnya. 7,7 volt. Saya on kan. Di sini untuk voltase pengisian ini 16 volt. Menggunakan kiprok motor yang otomatis. Kiprok motor yang otomatis 16,36. Dan di sini untuk voltasenya 16,4 dan arus yang mengalir
Ini saya akan coba lihat arus yang mengalir pada saat alat cas ini dihidupkan. Oke, sekitaran 2 ampere, mungkin sekitaran sangat kecil sekali, di bawah 100 miliampere. Ini sangat kecil sekali. Oke, voltasenya di 16,4. Coba saya off kan. Oke, masih 8,87. Ini sangat rendah sekali untuk aki 12 volt, karena di normalnya itu sekitaran 12,4 volt untuk melakukan pengisian. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan melihat dari arus pengisian aki ini, aki yang lemah, karena sangat sulit sekali untuk menerima arus pengisian di aki. Seperti ini saya pasang. Saya posisikan ke ampere. Saya posisikan ke ampere. Ini capit akinya hitam, capit casnya yang dari pengisian ke negatif. Oke, kemudian yang di sini yang ke dari AVO ini ke positif aki. Oke, dari alat cas positif ke positif dari AVO. Di sini saya akan melihat dari arus yang mengalir. Ini setelah saya pasang, untuk kondisinya di sini arus mengalir sekitar 0,05 ampere atau sekitar naik turun 50 miliampere. 50 miliampere sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Oke teman-teman, di sini untuk kondisi aki ini benar-benar susah atau sulit sekali untuk masuknya arus pada pengisian aki, karena di sini sudah saya lakukan pengecasan sekitar 12 jam. Jadi di sini membutuhkan alat khusus tambahan untuk aki ini supaya bisa menyimpan arus pada saat pengecasan. Di sini dibutuhkan suatu alat, yaitu rangkaian elektronik untuk menghilangkan atau mengatasi arus yang tidak bisa masuk. Ini dikarenakan biasanya karena aki ini lama tidak digunakan, jadi banyak sulfur di dalamnya, banyak sulfur putih yang menghalangi masuknya arus pada setiap sel akinya. Jadi ada plak kotoran sulfur pada setiap sel akinya, sehingga terhalang oleh kotoran itu sendiri atau sulfur itu sendiri, sehingga arusnya ini sulit masuk pada saat dilakukan pengisian. Dan di sini dibutuhkan suatu alat getaran elektrik yang bisa untuk melunturkan atau menghancurkan sulfur kerak di dalam plat selnya, sehingga arusnya ini bisa masuk dan tentunya voltasenya akan naik lagi. Oke teman, di sini saya siapkan sebuah alat dan sudah saya buat kemarin pada beberapa hari. Di sini saya menggunakan alat komponen elektronik yang ada bagian di sini menggunakan diode FR. Diode FR 602. Diode FR 602, dimana diode ini bekerja dengan frekuensi tinggi atau getaran yang sangat tinggi.
Jadi saat alat ini bekerja, di sini ada japit aki positif masuk ke transistor, kemudian di kaki emitor masuk ke LED. Di LED ini ada resistor 1K, kemudian saat dialiri arus ini LED-nya menyala. Kemudian di kolektornya ini, di kaki kolektor sebelah kiri ini arus masuk ke resistor 100 ohm, kemudian masuk ke bagian IC. Di sini ada dua buah IC 555 NE 555 555, kemudian terhubung ke 15K. Ini 15K ke pin dari IC ini. Ini IC pinnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk pertama untuk resistor 15K ini ke jalur nomor 2 dan 6. Kemudian di sini ada resistor 270K dan diode 1N4148, menuju ke kaki nomor, maaf teman-teman, ini untuk resistor yang 15K ini ke pin nomor 7, di sini ini terhubung dari positif di power supply-nya sini, di resistor yang sebelah kanan sini, resistor 100 ohm, kemudian melewati 15K, kemudian ke pin nomor 7. Dari pin nomor 7 kemudian di sini terhubung ke resistor 270K dan diode 1N4148, kemudian ke pin nomor 2 dan 6, ini terhubung, kemudian ke milar 4,7 nano, kemudian ke ground. Jadi di sini yang pin di sini 270K dan 1N4148 ini terhubung ke 2 dan 6. Kemudian di sini pin nomor 3 ini adalah output, di mana outputnya ini menuju ke diode 1N4148 dan ke basis dari transistor BC558, BC558, kaki tengahnya sini, dan di sini output dari diode 1N4148 ini ke bagian emitor atau sebelah kanan dari transistor ini, dan kolektornya atau transistor bagian kiri yang sini ini menuju ke ground, kemudian terhubung ke MOSFET atau IRF 44L, ini IRF 44L ini terhubung ke sini, dan terjadi frekuensi atau getaran elektronik pada rangkaian yang menggunakan IC 555, ini, dan di sini ada switching pada jalur, karena di sini jalur yang sini, jalur yang ke diode 1N4148 dan emitor di BC558 ini terhubung ke gate bagian kiri. Di sini untuk kode dari IRF 44L ini adalah GDS, gate. Ini ke sebelah kiri, jalur ke sini, jalur ke
diode 1N4148. Oke, dan jalur D, jalur tengah D ini terhubung ke negatif atau switching di IRF yang kedua. Oke, dan yang sebelah kanan ini kode S ini terhubung ke positif. Oke, seperti ini. Sebelum masuk dari positif di sini, jalur S-nya sini, shortnya ini, oke, ini terhubung ke kumparan atau lilitan bagian di sini. Oke, ini ada lilitan. Oke, di sebelah sini, ini lilitan pertama. Oke, kurang jelas di kamera. Ini lilitan kedua. Jadi untuk lilitan kedua ini terhubung ke S di IRF-nya, dan lilitan pertama langsung terhubung ke bagian positif di akinya ini. Oke. Dan di sini untuk lilitan yang kedua di sini ini terhubung ke diode, dan di positif diode sini terhubung ke positif dari aki. Jadi ini ada getaran magnet, oke, getaran elektronik, kemudian ada voltase yang sangat tinggi sekali menimbulkan suara, nanti dikembalikan lagi ke positif aki. Ini memakai diode FR602. Oke, dan di sini untuk jalur yang lilitan kedua, titik kedua ini terhubung ke milar 100 nano 2 buah. Oke, kemudian ke negatif. Dan untuk di sini di IRF yang kedua sama-sama LN44L, IRF 44LN. Oke, ini sama-sama nomornya. Ini hanya switching atau on off tambahan. Oke, on off atau tambahan pada jalur yang sebelah sini. Jadi inti utamanya rangkaiannya ada di sini, bagian atas ini, oke, yang sebelah sini, oke, bagian sini. Oke, ini untuk rangkaiannya teman-teman bisa melihat di banyak tutorial rangkaian dari desulfator ini sama. Semoga dapat dipahami buat teman-teman semuanya yang ahli elektronik maupun bapak-bapak semuanya, bisa lihat di rangkaian desulfator untuk lebih jelasnya. Dan di sini untuk posisi di bawahnya seperti ini teman. Oke. Ini maaf untuk penyolderannya kurang rapi. Ini masih pemula saya untuk rangkaian ini. Oke, seperti ini. Dan di sini saya tambahkan sekring sekitar setengah ampere. Ini untuk pengaman jika terjadi kerusakan pada elektroniknya atau short pada elektroniknya, ini jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan memasang alat ini. Apa yang terjadi? Oke teman-teman, di sini saya akan memasang alat ini, dan di sini untuk arusnya yang masuk tetap 0,05 atau sekitar 50 mA, jadi sangat kecil sekali. Ini sudah lama saya cas tidak normal. Ini sudah capek menurutnya teman. Oke, seperti ini. Dan di sini saya pasang dari desulfator. Oke, saya pasang seperti ini. Oke, ini sudah bekerja alatnya. Oke teman, di sini kita bisa lihat perbedaan dari saat arus ini masuk pada sistem pengecasan. Oke, sudah naik seperti ini. Tadinya cuma 0,05. Oke, ini ada perbedaan. Jadi arus yang masuk itu mengalir lebih besar dari sebelumnya. Oke, dan untuk alat ini terjadi getaran elektrik. Di sini ada suara, mungkin kurang begitu kedengaran, tapi saat saya
lihat di sini. Oke, ini ada getaran, ada suara elektrik pada kumparannya sini yang menghasilkan voltase lebih dari 30 volt seperti itu. Oke, dan untuk yang biru ini on off pengatur dari switching saat alat ini bekerja, karena biru ini on, posisi on atau alatnya bekerja. Nah, coba seperti ini putar. Saya putar ke kanan lebih cepat. Oke, seperti ini. Oke. Oke teman, karena alat ini masih tahap uji coba atau mungkin semoga berfungsi dengan baik. Di sini saya akan coba melihat alat ini bekerja pada berapa ampere arusnya. Saya lepas dulu. Oke, saya lepas dulu dari jepitnya, guys. Jepit di akinya. Oke, saya posisikan dulu. Oke. Ini yang ke casnya. Oke, di sini yang ke desulfatornya. Oke. Maaf. Oke, sebentar. Ini ke desulfator. Oke. Ke negatif aki. Desulfator ke negatif aki, positif ke negatif apo. Oke. Positif apo ke positif aki. Oke teman, di sini terlihat saat LED yang biru ini menyala, ini arusnya naik di 40 mA. Di 40 mA. Oke, 40 mA. Terjadi getaran atau suara di sini. Ini setelah saya dengarkan seperti ini. Oke, timbul suara. Oke teman, di sini saya akan coba melihat dari voltase ini saat aki ini dicas, kemudian dipasang desulfator. Ini bagaimana reaksi dari voltasenya. Oke, ini sudah saya pasang. Di sini saya akan melihat voltasenya. Oke, voltasenya berapa? Oke teman, di sini terjadi naik turun voltasenya. Jadi saat desulfator off, ini voltasenya 16,7, dan saat desulfator ini yang LED biru ini menyala, ini 16,3. Oke, terjadi penurunan voltase. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan bisa ditulis di kolom komentar tentang sistem perbaikan aki. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.